Halo halo, selamat datang di Akademi Coding. Kali ini gue bakalan ngasih lo tutorial Golang dasar. Buat lo yang pengen seriusan belajar, lo bisa ikutin video ini. Yang nggak serius belajar, lo bisa skip video ini. Oke, ini langsung aja ya. Buat pembahasan kali ini ada beberapa yang bakal gue sampaikan. Yang pertama itu pengenalan Golang terlebih dahulu. Apa itu Golang? Setup Golang seperti apa? Kita akan mencoba untuk programming sederhana dengan Golang. Kemudian kita akan mengenalkan tentang tipe data dan variabel, kemudian switch dan if, fungsi, array dan slice, struct dan method, kemudian gue bakalan ngasih challenge ke lo. Langsung aja. Oke, ya Golang sendiri itu sebenarnya bisa disingkat menjadi Go juga ya. Golang atau Go itu sama aja. Nah, ini tuh sebenarnya bahasa programan open source. Open source dalam artian ya kalau lo mau pakai ya udah lo tinggal pakai, nggak usah bayar gitu, nggak usah bayar royalty lah, nggak usah bayar fee atau segala macam gitu ya. Nah, bahasa Golang ini sendiri itu dikembangkan oleh Google ya, perusahaannya cukup besar ya, sangat besar bahkan. Kemudian bahasa ini sendiri itu pertama kali dirilis pada tahun 2009, sebenarnya cukup lama, cuman baru populer itu sekitar 2-3 tahunan belakangan ini ya. Untuk orang-orang yang merilis bahasa pemrograman ini sendiri itu ada 3 orang nih, Robert, Rob, dan Kim gitu kan. Ya gue nggak tahu juga ya pronunciation-nya kayak gimana, tapi ya intinya 3 orang ini lah yang udah berjasa ya dalam membuat bahasa pemrograman Golang. Nah, ini sebenarnya ada beberapa alasan ya. Di sini gue cantumin 3, sebenarnya mungkin ada banyak ya. Cuman di sini gue cuman cantumin 3 aja. Yang pertama itu soal produktivitas ya. Produktivitas dan kinerjanya yang cepat. Ya, Golang ini sendiri sebenarnya kalau mau dibandingkan ya, mungkin head to head gitu ya sama bahasa pemrograman yang cukup populer, apalagi untuk bahasa pemrograman web ya, entah itu mau pembuatan API gitu kan. Nah, itu termasuk yang paling cepat ya kalau lo mau bandingin sama PHP. Kalau lo mau bandingin sama Java ya, itu bisa lo compare ya sama JavaScript gitu mungkin ya, itu bisa lo compare gitu kan. Nah, sebenarnya yang jadi kekuatannya itu bukan cuma cepat aja, tapi produktivitasnya itu. Dalam artian ya selain lo dapat kinerja yang cepat, tapi lo juga nggak terlalu butuh banyak effort gitu. Jadi sewaktu lo mau ngedevelop ya, ngedevelop feature gitu kan, dengan kinerja yang cepat, lo tuh nggak butuh waktu lama gitu buat ngodingnya. Nggak kayak bahasa pemrograman yang sempat gue sebutin tadi. Ya kalau lo mau pakai C++ ya oke-oke aja, silakan lo pakai C++ gitu ya. Ya tapi ada pertukaran gitu ya. Dia eh, cepat kalau untuk pemrograman ya mungkin web gitulah ya atau bikin API, tapi ya susahnya bisa minta ampun gitu kan buat ngembangin satu feature aja di bahasa C. Atau lo mungkin bisa eh, bandingin ke bahasa pemrograman seperti JavaScript. Ya kalau mau dibandingin sama C++ jelas jauh banget ya. Eh, Bisa dibilang performanya gitu ya. Ya cuman kalau mau pakai JavaScript ya cukup cepat ya. Cukup cepat dalam artian ya kalau mau ngodingnya cukup cepat, tapi ya ada pertukaran tadi ya, ada trade off soal performanya tadi. Nah, sedangkan Golang ini dia tuh bisa berada di ya mungkin di tengah-tengah gitu ya. Dia juga cepet tapi buat istilahnya kita ngoding itu nggak lama. Ya, kemudian itu sintaks yang sederhana. Sintaks yang sederhananya ini sebenarnya juga menjadi kekuatan ya. Yaitu sebenarnya terkait juga sama produktivitas pengembangan tadi ya. Jadi lo nggak terlalu butuh banyak effort gitu, tapi lo bisa uh, lumayan cepat gitu mendevelop suatu fitur. Kemudian ya ini menurut gue ini salah satu yang penting banget ya, karena kalau lo pakai bahasa pemrograman apapun itu lo harus tahu kedepannya kayak gimana, apakah bakal tetap di maintenance atau sebenarnya ya bakal stop di sini aja, karena nggak ada gunanya lo bakal pakai bahasa pemrograman mau cepat apapun di masa sekarang kalau semisal kedepannya dia tuh nggak ada jaminan gitu kan, nggak ada jaminan bahasa pemrograman ini bakal tetap di maintenance, bakal tetap dikembangin ke depannya. Karena bakalan ada bahasa pemrograman lain itu yang cepat, yang bakal lebih cepat, bisa jadi yang bakal lebih cepat dari sisi performa dan bakal lebih sederhana sintaknya, itu bisa jadi. Makanya dukungan ini sebenarnya sangat penting ya. Apalagi kalau semisal ada bug-bug dari sisi security lah atau dari sisi ya yang paling diperhatikan itu mungkin dari sisi security gitu kan. Nah, ini harus di maintenance, harus di fix. Ini bakal berdampak ya tentunya ke kinerja fitur yang lo buat.
Ini sebenarnya definisi singkat ya, definisi sederhana. Ya Golang itu ya bisa juga kita sebut sebagai Go, yaitu adalah bahasa pemrograman open source ya, yang dikembangkan oleh Google dengan tujuan untuk menyediakan bahasa yang sederhana. Udah gue sebutin tadi, sederhana tapi tetap efisien dan mudah dipahami. Ya untuk pengembangan perangkat lunak berskala yang besar. Dalam artian ya kalau misal lo mau bangun eh, web gitu kan, atau ya bangun web atau API gitu ya, itu bisa bisa lo pakai gitu. Karena memang difokuskan untuk skala yang besar. Ya ini secara singkat, ya sebenarnya pengembangannya itu udah cukup lama ya Golang ini, dari tahun 2007, dan baru diumumkan ke publik itu 2009. Ya cuman memang Golang ini sendiri baru populer ya mungkin sekitar 5 tahunan ya, 5 tahunan belakangan ini ya. Di mana bahasa pemrograman ini itu dikembangkan oleh Rob sama Kim tadi ya, dengan tujuan untuk mengatasi beberapa masalah yang kayak tadi soal kompleksitas sintaks ya, sama kinerja yang lambat gitu. Dan manajemen memori manual ya, manajemen memori manual ini kalau semisal lo pernah ngoding ya di bahasa C++, itu bakal kerasa banget ya. Lo harus istilahnya nge-handle malloc lah, terus baru lo clear gitu, yang kayak kayak gitulah. Tapi kalau di Golang ini lo udah nggak butuh lagi mikirin hal yang kayak gitu. Nah, kemudian ya ini merupakan beberapa fitur ya, fitur dan keunggulan utama dari Golang. Yang pertama itu ya jelas cepet, ya efisien. Ya efisien ini sendiri ya berhubungan sama sintaks tadi ya, lo bisa cepet ngodingnya. Kemudian ini juga salah satu kekuatan di Golang, itu ada fitur yang namanya konkurensi atau paralelism. Ya bisa dibilang lo bisa menjalankan suatu task ya, itu secara asinkronus. Ya misal nih, lo punya dua job satu sama job 2. Nah, itu bisa dikerjain ya secara asing. Misal job satu jalan, job 2 juga bisa jalan tanpa harus saling menunggu. Kemudian memory handling tadi yang memang sudah otomatis. Kemudian ya sintaksnya cukup clean ya sebenarnya, dan mudah gitu, simple. Nah, buat lo yang pengen belajar Golang, gue bakal ngajarin lo soal setup sederhana Golang ya. Yang lo harus siapin ini, pertama jelas text editor ya. Lo bisa pilih, bisa Vim, bisa VS Code atau Sublime Text. Nah, khusus kasus gue di sini gue pakainya VS Code karena ini sebenarnya lumayan cukup populer. Kalau semisal ada extension yang lo butuhin juga sebenarnya udah banyak banget gitu. Ya, ya cukup general sih. Sebenarnya ada satu lagi sih. Kalau mau lo bisa pakai Golang gitu. Tapi itu namanya udah bukan text editor lagi. Kalau Golang itu kayak udah paket komplit ya. Selain text editor juga udah include ya IDE-nya ya. Dalam artian kalau misal lo mau nge-compile, ngejalanin apa namanya Golangnya, itu udah include di situ. Udah bener-bener paket lengkap ya, atau paket lengkap dan paket khusus sebenarnya untuk Golang itu sendiri. Tapi di sini gue pakai VS Code. Buat lo yang pengen install Golang, lo bisa kunjungin aja ini godev docs install. Di sini lo bisa pilih ya, lo pakai iOS apa gitu. Kalau misal lo pakai Linux ya lo tinggal ikutin aja nih. Buat install itu kayak gimana, lo tinggal ikutin. Kalau lo pakai Mac juga lo tinggal ikutin aja. Kemudian di sini karena kita pakai Windows ya, lo bisa download aja nih dari sini ya. Di sini karena di sini Windows ya, gue bisa pilih zip ya, nanti tinggal diekstrak aja, atau yang .msi ini juga bisa. Kalau lo pakai Linux ya lo tinggal pilih aja lo mau tipe PKG, DPKG atau TAR, atau lo pakai OS-nya macOS ya, lo tinggal download aja ya sesuai sama OS lo nih. Bisa .pkg. Oke. Ya, kemudian buat lo yang udah nginstal Golang, nah ini gue langsung tunjukin lo cara pakainya ya. Ya kalau dari, oke, sebelum itu gue bakal bahas masalah struktur Golang sendiri. Pertama itu ada file go.mod ya. Ini sebenarnya satu file yang bakal ngumpulin package-package apa aja ya, yang bakal lo pakai gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk di go.mod ini, file ini tuh bakal jadi list ya, bakal jadi list package yang lo butuhin dari luar. Nah, itu nanti bakal keles di sini. Biar apa ya? Biar nanti sewaktu ada kolaborasi, nah orang yang pengen jalanin
codingan lo dengan spesifik library atau paket yang lo pakai. Nah, itu udah ada di sini nih, udah ada di GoMod ini. Jadi orang itu tinggal nginstal aja ya, nginstal aja library-nya itu apa aja gitu. Jadi dia bisa running juga tuh di tempatnya dia gitu. Kemudian ada yang namanya vendor. Nah, ini vendor nih, ya ini sebenarnya tempat ya, tempat package yang udah di-download tadi. Jadi kan sebenarnya kalau untuk GoMod ini sendiri itu sekedar list doang ya, berupa URL lah ya, listnya berupa URL. Nah, terus kalau untuk nyimpen file-filenya tadi yang udah di-download berdasarkan list yang ada di GoMod, nah itu ditaruh di directory atau folder vendor gitu. Ya kemudian source code ini ya source code atau codingan kita yang nanti bakal kita taruh. Ya, ini secara general. Oke, ini langsung aja ya buat lo yang mau mulai. Ya di sini lo bisa bikin folder apa aja gitu, terserah. Terus nanti lo bisa jalanin GoMod init gitu, modul name-nya. Dalam artian ya ini nanti package lo itu atau modul yang mau lo buat itu namanya apa. Kemudian yang dibutuhkan di sini main.co karena ini nih entry point lah ya, entry point ketika lo bikin program script yang dijalankan pertama kali. Ngejalan ini ya lo tinggal arahin aja run main.co gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini gue udah bikin folder sebenarnya Golang series ya di sini. Nah, setelah itu lo bisa GoMod init ya, paketnya ya bisa aja Golang series. Ini gue samain aja ya sama foldernya. Oke, sorry, GoMod init Golang series. Oke, nah di sini harusnya udah kebikin nih. Nah, di sini nanti kalau misal kita ada library yang dipakai ya, mungkin dari luar gitu, nanti bakal kelas di sini nih. Kemudian ya untuk folder vendor sendiri di sini nggak bakal ke create otomatis ya, karena kita sendiri di sini belum menambahkan library apa-apa ya. Jadi itu bisa kita skip terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bakalan coba bikin ya script sederhana ya, script sederhana. Sembari gue jelasin struktur dari file ini sendiri ya. Oke, yang pertama kita bikin dulu ya file main.co. Nah, di baris pertama ini ada namanya package. Nah, package ini sendiri sebenarnya merepresentasikan file ini sendiri. Itu tuh masuk ke dalam package apa. Jadi package itu tuh ya bisa lo analogikan sebagai ya kumpulan-kumpulan script lo yang berada di satu file gitu kan. Ya, analogi sederhananya mungkin kayak gini. Lo punya 2 kardus, terus lo punya beberapa barang nih. Nah, di kardus pertama itu lo bakal namain kardusnya itu kardus mie goreng. Terus di kardus yang kedua lo bakal namain kardus lo itu kardus coklat. Nah, ya nama kardus-kardus itu yaitu merepresentasikan modul lo tadi, package lo tadi nih, package main, package mie goreng, package coklat. Nah, terus isinya itulah file-file yang ada di dalam modul tadi. Misal nih, di dalam kardus mie goreng, ya lo naruh barang-barang yang memang ada hubungannya sama mie goreng. Sedangkan di kardus coklat, karena namanya kardus coklat, ya udah lo taruh aja barang-barang yang memang berhubungan sama kardus coklat. Terus ada yang namanya import nih. Nah, import ini sendiri itu sebenarnya itu buat ngimport tuh library ya, sebenarnya library atau package juga sebenarnya sebutannya. Package yang memang lo import dari yang lo mau pakai dari eksternal. Dalam hal ini mungkin import FMT. Nah, package FMT sendiri atau library FMT sendiri, nah itu tuh sebenarnya fungsinya buat nampilin atau ngeprint ya, ngeprint output ya dari string yang bakal kita print. Ya, dalam artian di sini kalau semisal, nah di sini ada di sini ada yang namanya function tuh, function printline ya, ini bakal ngeprint intinya, ngeprint terus dia tuh bakal ngeprintin sesuai dengan string yang lo taruh di sini nih. Nah, ya ini script sederhana doang ya. Ya ketika lo ngeran file main.co ini, dia tuh bakal ngejalanin function main ini sebagai function pertama yang akan dieksekusi. Langsung aja. Kita go run main.go. Ya, di sini udah ada outputnya nih, hello world. Ya kemudian
Kita lanjut aja buat bahas tipe data sama variabel. Oke, pertama gue bakal jelasin soal tipe data dulu ya. Jadi ini ada beberapa tipe data yang ada di Golang ya. Yang pertama itu INT. Nah, ini tipe datanya. Nah, sebenarnya ini ada turunan juga ya, INT32 sama INT64. Ya, INT ini sebenarnya cuman bilangan bulat biasa aja. Nah, kalau size atau ukurannya itu bisa 32 bit atau 64 bit ya, tergantung. Contohnya 1, 2, 3. Ini kan bilangan bulat nih. Kemudian ada tipe data float. Float itu maksudnya bilangan desimal. Dengan size-nya itu sebenarnya juga bisa 32 atau 64 ya sebenarnya. Ya contohnya kayak gini nih, 0,123 ini kan bilangan desimal tuh. Kemudian ini ada string juga nih. Nah, buat string ini sendiri dia tuh teks atau karakter. Jadi ya tipe data ya yang sebenarnya bisa menampung karakter. Karakter itu ya mungkin huruf F doang itu satu karakter tuh. Nah, itu karakter. Ya kumpulan karakter bisa juga kan kalau semisal kita bikin tulisan saya makan. Nah, itu juga kan sebenarnya kumpulan karakter ya. Kita bisa sebut juga sebagai teks. Nah, untuk size-nya sendiri itu berkisar antara 8 sampai ya tak terhingga gitu ya. Kenapa 8 bisa sampai tak terhingga ya? Soalnya string ini sendiri itu bisa memuat dari 8 bit ya atau satu karakter. Itu karakter ASCII. Ya bisa lo bayangin aja ya karakter ASCII ini sendiri sebenarnya alfabet ya. Alfabet yang bisa biasa lo pakai sehari-hari itu A, B, C, D kayak gitulah. Nah, itu mulainya dari 8 bit karena satu huruf itu size-nya 8 bit. Atau ya kenapa gue tadi bilang tak terhingga, ya dia tuh bisa sampai berapapun sebenarnya kan. Bisa sampai berapapun yang lo mau gitu. Ya contohnya di sini Budi bermain bola. Kemudian ada tipe data bol atau boolean. Nah, boolean ini sendiri sebenarnya tipe data yang mempunyai nilai kebenaran gitu. Size-nya itu satu bit doang karena dia tuh cuman true or false, benar atau salah doang. Oke, kita lanjut dulu ke variabel dan konstan. Variabel itu sendiri sebenarnya ya cuman tempat aja ya. Tempat doang buat nampung nilai dengan tipe data tertentu ya. Yang kayak tadi kan lo udah tahu kan. Tipe data tadi ada beberapa tuh. Kemudian konstan atau konstanta. Nah, konstanta ini sebenarnya sama aja sih. Sama kayak variabel, cuman bedanya kalau variabel itu tuh nilainya bisa berubah tuh. Bisa kita rubah-rubah tuh. Sedangkan konstanta, ketika kita set suatu nilai itu dengan suatu value, dia tuh nggak bisa lagi dirubah-rubah. Ya, sesederhananya contohnya kayak gini nih. Misal nih, di sini ada variabel last name dengan tipe datanya string. Nah, ini tuh bisa kita inisiasi nih. Kita bisa set tuh nilainya menjadi Tono. Terus kita bisa rubah juga nih. Last name itu jadi Budi. Tapi buat konstanta itu nggak bisa. Ketika kita sudah set first name itu sama dengan Tono, ini nggak bisa sama sekali kita rubah. Kalau semisal kita rubah di bawahnya itu bakal terjadi error. Jadi itu bedanya. Gue bakal tunjukin ke lo ya. Nah, di sini gue coba ngedeklarasiin seperti yang ada di contoh. Kemudian di sini langsung aja kita set ke Tono. Oke. Kemudian kita ganti nih, tononya kita ganti jadi Budi. Oke. Terus kita coba print deh. Kemudian di sini gue define konstantanya jadi Joko. Nah, di sini kan kita udah define nih. Kita udah definisikan first name itu sebenarnya namanya Joko. Terus kita coba rubah nih. First name-nya itu sama dengan Siti. Nih, lihat apa yang terjadi nih. Di sini error.
tapi ini belum bisa kita benar-benar pastiin kan. Oke, terus kita coba print hasilnya gimana. Kita langsung jalanin aja. Oke, nah di sini muncul error cannot assign ya, karena emang untuk konstanta sendiri itu nggak bisa dirubah gitu. Kalau kita delete, nah nggak bakal terjadi error dan berhasil ngeprint ya, sesuai yang udah kita definisiin tadi. Oke, kemudian kita bakal lanjut ke switch dan if ya. Ya, switch dan if ini sederhananya sebenarnya statement doang untuk lo bisa ngelakuin kontrol gitu kan. Nah, sebagai contoh di sini, kalau semisal namanya itu bukan tone, nah dia tuh nggak bakal ngeprint gitu. Nah, kemudian ada yang namanya switch juga nih. Switch ini mirip sama if, cuman ini bisa multiple case, dalam artian kayak gini nih, biar lebih rapi ya sebenarnya. Nah, di sini bakal didefinisikan dulu switch name. Nah, name tadi kan Tony tuh, terus dibikin case-case-nya apa gitu. Kalau semisal Tony, ya udah dia bakal ngeprint halo Tony. Kalau enggak, dia bakal ngeprint halo. Nah, ini langsung kita coba aja ya. Di sini gue buat switch nama, terus kita kasih case-nya Tony. Jadi, kalau semisal nama itu sama dengan Tony, yang mana kita udah atur di atas, kita set di atas, nama sama dengan Tony, maka ini bakalan ngeprint halo Tony. Kalau kita coba, tuh dia bakal ngeprint halo Tony. Nah, terus kalau semisal kita mau ngerubah dia menjadi default gitu, default dalam artian kalau semisal dia nggak ada di case manapun, maka secara otomatis yang bakal ke print statement di bawah default ini. Misal nih, kalau semisal nama sama dengan Tony, itu bakal ngeprint bagian ini. Nah, kalau semisal dia tuh nggak masuk di case manapun, sebagai contoh ini gue kasih satu lagi nih. Kalau semisal dia sama dengan Joko, kalau semisal nama itu sama dengan Joko, nah di sini bakal ngeprint Joko nih. Bakal ngeprint Joko nih. Nah, gimana kalau semisal dia tuh nggak masuk di Tony atau Joko? Maka yang di print apa? Halo bro. Nah, kayak gini nih. Nah, ini langsung kita coba aja ya. Di sini kita set lagi namanya itu jadi kosong aja. Nah, awalnya kan namanya itu kita set jadi Tony itu. Terus kita rubah tuh jadi kosong. String kosong. Nah, kalau kita jalanin programnya, nah, dia bakal masuk ke bagian sini nih, ke bagian default. Yang mana bagian default ini, kalau semisal dia nggak masuk di case atas ini, di kasus atas, nama sama dengan Tony atau nama sama dengan Joko, nah maka dia bakal masuk ke sini bro. Dimana kalau semisal namanya itu sama dengan Joko, ya kita ganti Joko. Yang akan terjadi adalah dia bakalan ngeprint halo Joko. Nah, gitu guys. Sampai sini paham kan? Nah, kemudian kita masuk ke fungsi. Sederhananya sebenarnya fungsi itu cuma sekedar penamaan ya. Jadi kalau misal nih, lo punya baris program yang lo tulis, entah itu banyak, entah itu dikit. Nah, terus lo mau namain nih kumpulan dari statement-statement yang ada di situ, logika-logika yang udah ada di situ, algoritma-algoritma yang ada di situ, itu bisa lo bungkus dalam suatu nama. Nah, inilah yang dinamakan fungsi. Sebagai contoh di sini nih. Di sini terdapat fungsi dengan nama sum. Namanya di sini sum dengan parameternya INTA, INTB. Nah, maksudnya parameter itu apa? Jadi, ketika lo mau pakai fungsi ini, fungsi sum, lo harus masukin suatu nilai. Nilainya itu apa? Nah, nilainya itu tergantung dari tipe datanya. Kalau lo lihat di sini, variabel A ini dimasukin yang pertama kan. Nah, ini dulu yang dimasukin. Nanti dia tuh bakal masuk ke variabel A dengan tipe data int. Terus di parameter kedua ini ada intb. INTB. Nah, ini bakal masuk ke variabel B kalau lo masukin parameter yang kedua dengan tipe data int. Terus bagian di luar
Kurung ini apa nih yang paling akhir ini? Ini merupakan return value atau nilai yang akan dikembalikan. Nah, maksudnya apa nih nilai yang akan dikembalikan? Sederhananya gini nih, lo mau bikin jus kan? Lo mau bikinin jus. Nah, lo bikin jus gimana? Masukin ke blender kan? Nah, blender itu fungsinya ngapain? Buat menghaluskan ya. Menghaluskan ya mungkin buah-buahan ya yang lo masukin. Nah, fungsi dari blender itu sendiri, nah itu bisa bisa kita namakan itu sebagai fungsi sebenarnya. Nah, blendernya itu berfungsi sebagai penggiling kan, ya penggiling, penghalus. Terus parameter-parameter yang ada di sini, nah itu lo bisa asumsikan atau lo bisa analogikan itu sebagai buah yang lo masukin atau barang yang lo masukin. Jadi kalau semisal lo masukin buah, misal nih buah pertama lo masukin anggur, terus buah kedua lo masukin apel gitu. Nah, nanti itu kan menghasilkan sesuatu tuh. Nah, menghasilkan sesuatu itu apa? Ya hasil hasil gilingan dari buah apel dan buah anggur kan. Jadi jus apel anggur. Nah, itu yang dinamakan return value atau nilai keluaran. Sederhananya gitu. Sebagai contoh di sini nih. Jadi di sini gue mengembalikan nilai A ditambah B. Return ini maksudnya kembalikan ya. Jadi suatu fungsi ini kan punya nilai yang harus dibalikin tuh dengan tipe data int. Yang jadi di sini intinya adalah ya gue melakukan penambahan ya A ditambah B terus gue kembaliin nih. Jadi gitu simpelnya. Mungkin langsung aja ya. Ini sekalian gue praktekin langsung biar lo paham. Nah, jadi ini sebenarnya udah ada function nih, udah ada fungsi ya. Fungsi main ini ya fungsi yang bakal dipanggil pertama kali tuh sewaktu lo jalanin program kan. Nah, terus kita bisa bikin fungsi baru tuh. Yang kayak tadi misal nih, untuk deklarasinya kayak gini. Func terus sum kan, namanya tadi sum. Ini terserah sih namanya ya. Nama fungsi nih. Ini gue tulis nama fungsi. Terus kita define dulu. Nah, sebenarnya untuk define parameter ini sendiri bisa lo define, bisa lo nggak define ya, tergantung ya. Tergantung apakah fungsi ini butuh ada parameter atau enggak ya. Kalau butuh ya lo harus masukin parameternya. Kalau enggak ya udah nggak usah. Di sini kita bakal masukin int A dan int B nih. Terus kita masukin return value-nya juga int. Ya, sebagai contoh di sini nih. var hasil kita isi 0 dulu. Ini bebas sih, cuman ini biar gue bikin variasi aja ya dari contoh. Terus hasil itu sama dengan A ditambah B. Ya, biar lebih jelas aja. Return hasil. Nah, terus kita panggil nih fungsinya. Panggilnya di fungsi main. Karena biar apa ya? Biar waktu ngejalanin program ini, nah dia tuh bisa manggil ini nih, nama fungsi ini nih. Terus kita masukin nama fungsi. Nah, kita set dulu nih parameter pertamanya mau berapa nih. int kan kita set 10 coba ya. Terus di parameter kedua kita set 20. Nah, terus ini kan ada nilai yang dikembalikan nih. Nah, nilai yang dikembalikan itu bisa lo simpan ke dalam variabel. Udah paham kan variabel apa tadi? Tempat penyimpanan. Ya udah, kita coba deklarasi hasil. Kayak gini. Terus ini gue mau ngeprint ya hasilnya itu kayak gimana gitu. Hasil ya kayak gini. Oke, jadi kita bakalan ngeprint string hasil dengan hasilnya ini itu dari nama fungsi. Yuk, ini coba gue running. Tuh, bener kan? Ketika kita manggil nama fungsinya itu 10, parameternya terus 20. Nah, nama fungsi ini kan menjalanin hasil penambahan tuh. Menjalankan proses penambahan.
A ditambah B, terus disimpan ke dalam variabel hasil, terus kita return nih variabel hasil. Variabel hasil tadi kan A ditambah B, A-nya berapa? 20, terus ditambah berapa? A-nya berapa? 10 ya. A-nya 10, terus ditambah berapa? 20. Jadi hasil itu sama dengan 30 dong. Nah, terus di return nih di sini. Jadi nilai yang di return itu di sini ya 30. Nah, terus nilai yang di return 30 ini itu tuh kan dikeluarin nih dari nama fungsi ini, dari nama fungsi ini. Ini disimpan ke variabel hasil. Sehingga sewaktu kita coba ngeprint hasil ini tuh udah keisi nilainya. Isinya berapa ya? 30. Bisa lo lihat di sini. Gitu. Kemudian kita masuk ke array dan slice. Ya, array dan slice ini sebenarnya tipe data ya. Masuk ke tipe data juga. Ya, kalau secara definisi ya kayak gini sih. Sederhananya, ya kalau array itu kumpulan ya. Kumpulan data dengan tipe data yang sama tuh. Terus kumpulan data ini tadi, ini tuh disimpan ke suatu variabel atau tempat penyimpanan kan. Dengan jumlahnya itu sebenarnya udah ditentuin. Kalau semisal lo tentuin 5 ya udah 5, berarti isi dari variabel itu cuman ada 5 data yang sama. 5 data dengan tipe data yang sama. Terus ada yang namanya slice. Slice ini sama aja kayak array. Bedanya jumlah data itu nggak ditentuin di awal. Nah, kalau lo lihat array dan slice, itu sebenarnya mirip banget. Cuman pertama, sewaktu mendeklarasikan variabel, kayak di sini nih, lo bisa lihat var nama. Nah, ini tuh udah diatur nih, panjangnya itu 2. Terus tipe datanya apa nih? Tipe datanya udah diatur string. Jadi semua data nanti yang disimpan di ini nih, di variabel nama ini, itu tuh nanti udah dibatasin sebanyak 2 dengan tipe datanya itu string. Sebagai contoh di sini nih. Jadi udah diatur nih. Nama 0 sama dengan Budi, nama 1 sama dengan Tono. Nah, mungkin banyak yang bingung nih. 0 sama 1 ini maksudnya apa nih? Nah, jadi kalau semisal lo ikut baris berbaris lah ya. Misal nih, ada urutan 1 sampai ke 10 misal. Nah, terus lo disuruh ngasih nomor tuh buat 10 orang tadi. Atau 10 barisan tadi. Nah, di barisan yang pertama, lo bakal ngasih nomor berapa tuh? 1 ya. Terus di barisan kedua, lo bakal ngasih nomor berapa? 2 kan? 3 sampai akhirnya 10. Jadi urutan pertama lo kasih nomor 1, urutan kedua lo kasih nomor 2, dan urutan ke-10 lo kasih nomor 10. Tapi kalau di bahasa pemrograman salah satunya itu Golang, tapi secara umum juga kayak gini nih. Baris pertama itu dinomorin 0, baris kedua dinomorin 1. Jadi baris pertama itu mulainya dari 0 bukan dari 1 ya. Itu yang perlu lo ingatin. Nah, di sini mulainya dari 0 bukan dari 1. Nah, kalau slice, nah slice itu sama aja sebenarnya. Dia tuh sebenarnya array cuman ya dia tuh nggak ada definisi kan di awal buat ngatur panjangnya gitu. Jadi di sini dideklarasikan nama dengan tipe datanya string aja, itu aja. Nah, kemudian untuk ngisiin data tadi tiap baris, yaitu tuh pakai yang namanya append. Ya, append ini sederhananya kalau semisal lo punya kardus kosong tuh, nah lo urutin gitu. Jadi kalau semisal append itu artinya lo masukin satu barang misal mie goreng gitu kan, udah lo masukin di urutan pertama. Terus ada lagi nih yang append, mie goreng lagi, terus lo masukin di urutan kedua, gitu seterusnya. Jadi karena di sini ada 3 data, berarti jumlah datanya ada 3 kan. Terus untuk yang pertama kali di append, ini tuh berada pada barisan pertama atau indeks ke 0 atau nomor 0. Nah, sama aja kayak array. Terus di append yang kedua ini, nah berarti dia tuh di urutan kedua. Terus append ketiga urutan ketiga. Gitu. Ini coba gue praktikin langsung ya. Kita coba deklarasiin nama tadi dengan tipe datanya itu string, lalu berjumlah 2 terus nama 0. Nah, kita set tadi Tono. Ini untuk urutan pertama, terus urutan kedua kita set Tony. Terus
Di sini coba kita print ya hasilnya kayak gimana nih. Isi array nama itu kita print semua isinya apa aja, terus pada urutan pertama kita isi 0, terus pada urutan kedua ya 1. Terus ini coba kita jalanin ya. Nah, di sini kan kelihatan nih, array itu isinya apa aja nih. Array nama itu isinya Tono dan Tony kan, barisan pertama, barisan kedua nih. Terus kalau kita cuman mau ngeprint atau dapetin urutan pertama doang ya, kita tinggal panggil aja nama, indeksnya berapa, indeksnya 0, ini artinya urutan pertama. Kalau urutan kedua ya indeksnya 1, kayak gini. Nah, di sini ke print Tono, terus Tony. Terus kalau slice gimana? Nah, kalau slice tuh kayak gini nih. Slice itu sama aja. Cuman bedanya dia tuh pakai append. Jadi di sini lo tinggal append aja atau lo tinggal tambah aja datanya. Nah, yang mau ditambah apa tadi? Baris pertama Tono tuh. Ya udah, lo tambah Tono. Oh iya, untuk panjangnya sendiri itu nggak di set ya kalau untuk array. Kalau untuk slice. Tony. Terus ada Budi. Nah, di sini ada ketambahan data Budi. Nah, kenapa kok bisa lebih dari 2 ya? Karena emang nggak diatur dari awal panjangnya berapa. Jadi bisa aja mau ditambah sampai berapapun. Beda sama array. Terus ketiga, berarti ini kan ketiga. Oke. Terus kalau kita coba jalanin, nah, jadi kelihatan kan isi dari slice nama itu apa? Tono, Tony, Budi. Terus urutan pertama tuh diisi sama apa? Diisi sama Tony, terus urutan kedua Tony, terus baru urutan ketiga itu diisi sama Budi, kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke struct dan method. Untuk tahapan awal belum terlalu ribet ya ngenalinnya. Nah, kalau struct itu kumpulan variabel, nah sama fungsi juga yang dibungkus sebagai tipe data baru. Nah, terus dikasih nama. Nah, kalau metode itu sebenarnya fungsi, cuman dia tuh melekat pada struct tadi yang udah kita namain gitu, tipe data yang udah kita namain. Contohnya gimana? Contohnya gini nih. Oke, di sini ada beberapa tipe data kan, nama sama kelas nih. Nah, di sini terus ada fungsi juga nih. Cuman, nah di sini ini ada pembungkusnya ya. Nah, jadi kumpulan variabel ini sama fungsi ini tuh dibungkus sebenarnya. Dibungkus dalam suatu nama, yaitu struct dengan nama pelajar. Jadi, pelajar ini tuh punya atribut nama dan kelas. Kemudian, dia juga punya fungsi kan, yang dinamain method khusus pelajar. Ini namanya belajar. Gitu. Ya, kalau di sini kita coba ya. Kalau kita coba, sini ada nama, terus kelas. Nah, ini kita definisiin keluar. Terus di sini kita bikin nih. Nah, kita bikin belajar. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, terus gimana cara ngedeklarasiinnya? Ya, ngedeklarasiinnya ya kita bisa simpan juga. Ini kan udah dalam bentuk variabel baru lah istilahnya ya. Atau dalam bentuk blueprint nih. Ini blueprintnya nih. Kalau misalnya kita mau pakai bisa nih. Jadi student 1 atau pelajar 1. Nah,
Ya udah, kita tinggal deklarasi aja pelajar satu ini nanti bakal jadi suatu kontrak lah ya, atau sesuatu entity dengan atribut dan fungsi. Jadi pelajar satu ini udah jadi ini nih, udah jadi struct pelajar nih. Terus kita tinggal set aja tuh namanya siapa, misal Tono. Terus kelas. Nah, kelasnya bisa kelas 1 deh. Oke. Ini kita pindahin ke main. Gini. Oke, terus. Nah, gimana caranya nih? Buat manggil fungsi belajar ya, kita tinggal panggil aja dari objeknya ini. Ini dinamakan objek nih. Pelajar satu itu dinamakan objek. Belajar, terus belajar. Ya, harusnya gini doang. Terus belajar apa nih? Misal matematika. Gini. Terus kalau kita jalanin, tuh, ya kan? Dia bakal ngejalanin fungsi belajar dengan proses kayak gini nih, bakal ngeprint belajar. Terus kan kita tahu bahwa pelajar ini punya atribut nama. Nah, gimana kita mengakses atribut itu ya? Sederhana aja, kita tinggal akses saja pelajar dot nama. Terus kalau kelas gimana? Sama aja. Kita tinggal akses pelajar satu kelas. Terus kalau kita coba jalanin lagi, tuh. Nama pelajarnya Tono, kelas pelajarnya itu kelas 1 gitu. Simpel kan? Oke. Ini masuk ke challenge. Nah, untuk menguji pengetahuan lo dan pendalaman materi lo sebelumnya, ini gue kasih challenge-nya. Ini simple banget. Pertama, lo bisa pakai struct tadi. Gue kasih clue. Lo bisa pakai struct tadi untuk tugas pertama ini. Jadi, lo bisa bikin tipe data baru ya. Pakai struct tadi dengan nama persegi itu. Terus, atributnya tadi, itu lo bisa namain sisi. Jadi kan ada tuh, kalau untuk pelajar tadi kan namanya ada nama, ada atribut kelas. Nah, lo bisa pakai itu tuh sisi. Terus tipe data sisi ini, ya udah, lo kasih tipe data aja integer atau int di sini. Kemudian lo bisa bikin metode tuh dari sini nih, bikin metode dari sini. Nah, dari struct ini tadi, struct atau tipe data ya tadi kan, karena ini tipe data baru. Untuk menghitung luas persegi berdasarkan properti sisi yang telah diisikan. Properti atau atribut tadi kan yang diisikan. Jadi misal nih, sewaktu awal kita inisiasi tadi, inisiasi pelajar. Nah, sewaktu awal kita inisiasi pelajar tadi. Nah, di sini kan ada yang dimasukin nih, nama sama kelas. Nah, ini kan atributnya. Nanti dimasukin juga sisinya berapa. Baru nanti lo panggil tuh metodenya. Terserah lo namain apa, mungkin hitung luas atau apa. Yang penting nanti bisa yang hasilin nilai sesuai dengan rumus persegi panjang ya. Rumus persegi panjang itu kan sisi kali sisi. Nah, lo bisa pakai itu tuh. Oke, sekian dari gue. Thank you udah nonton. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, lo bisa like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Nah, buat lo yang pengen materi dari video ini berupa PPT atau PDF, lo bisa join ke grup Discord-nya ya. Sekian dari gue. Thank you buat lo yang udah nonton.